Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menuai sorotan dari banyak pihak. Apa sebenarnya urgensi penambahan masa jabatan yang juga berlaku untuk pimpinan yang masih menjabat saat ini? Bukankah harusnya baru ditetapkan untuk periode pimpinan KPK berikutnya? Ya, kami langsung saja ajak Anda berbincang bersama dengan Komisi 3 DPR RI, Arsul Sani. Bang Arsul Sani, sebenarnya bagaimana Anda melihat keputusan MK yang mengabulkan gugatan wakil pimpinan KPK, Nurul Gufron, yang soal masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun? Ya, terima kasih Endro dan Seraya. Saya kira kalau bagi kami sebetulnya di Komisi 3 DPR ya sebagai Komisi Hukum, isu besarnya itu bukan soal 4 menjadi 5 tahun. Bukan itu. Isu besarnya bagi kami adalah bahwa inkonsistensi dari Mahkamah Konstitusi di dalam memutus perkara-perkara sejenis, ya. Jadi beberapa bulan yang lalu ya, ketika ada uji materi terhadap pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang MK ya, itu MK tidak kemudian ya ketika dipertanyakan soal masa jabatan hakim MK yang bisa sampai 15 tahun sepanjang tidak melebihi umur 70 tahun, itu MK mengatakan bahwa itu adalah kebijakan pembentuk undang-undang yang bersifat terbuka. Itulah yang sering kita sebut sebagai open legal policy dari lawmakers ya. Nah, kemudian ketika ada perkara ini yang diajukan oleh Mas Nurul Gufron, sikap MK berbeda dan inkonsistensi MK ini tidak hanya pada kasus yang kebetulannya menyangkut perpanjangan masa jabatan komisioner KPK face a face dengan ketika mengadili pasal 87 yang tadi saya sebutkan, itu sebelumnya juga begitu ketika mengadili perkara uji formil antara Undang-Undang Cipta Kerja dan uji formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, standar MK juga berbeda tentang partisipasi publik yang bermakna. Jadi yang kami persoalkan adalah karena hakim-hakim MK itu ya undang-undangnya mensyaratkan mereka harus negarawan, bukan politisi seperti kami di DPR. Lah kalau negarawan itu konsistensi sikap dan kemudian tidak menampakkan ada kepentingan-kepentingan apapun, itu harus dikedepankan. Nah, ketika putusannya itu inkonsisten, hemat kami ya, maka yang namanya status negarawannya itu memang harus patut dipertanyakan. Jadi sebetulnya persoalan utamanya itu. Apalagi kemudian pertimbangannya sebagaimana juga disoroti banyak pihak, para akademisi dan kalangan masyarakat sipil itu tidak make sense. Bicara soal keadilan misalnya ya, terkait dengan masa jabatan. Tidak semua komisi itu 5 tahun kok. Ada komisi informasi publik kalau nggak salah cuma 3 tahun. Ya itu komisi independen juga ya. Dan kemudian itu tadi. Nah kalau mau seperti itu harusnya MK juga memutuskan ya mengembalikan masa jabatan hakim MK itu juga 5 tahun dan kemudian bisa dipilih sekali lagi untuk masa 5 tahun. Nah persoalannya kemudian adalah ketika menyangkut kepentingan dirinya sendiri, standarnya berbeda dengan ketika yang umum ya. Nah, apalagi alasan-alasan itu alasan yang baik secara akademik maupun secara legal reason ya, reasoning hukum gitu ya, itu gampang banget gitu dipatahkan. Nah kalau kemudian ya katakanlah kualitas hakim MK kita itu seperti itu, ya barangkali ya MK-nya juga perlu ditata ulang. Jadi saya tidak sebetulnya kalau dari segi kami di DPR itu bukan persoalan pimpinan KPK-nya begitu ya. Bang Di Arsul, samping tentu ada pertanyaan ya dari putusan itu apakah ini bisa diberlakukan retroaktif atau harus dilihat secara prospektif. Artinya baru berlaku untuk pimpinan KPK periode yang akan datang gitu. Bang Arsul Sani, yang kami dengar ini berlaku untuk pimpinan KPK yang sekarang tadinya 4 tahun mereka jadi 5 tahun. Kemudian ada poin pertimbangan mengenai kalau mereka dijadikan 5 tahun akan jauh lebih efisien untuk kinerja pemberantasan korupsi. Nah itu
itu kemudian bukti empiriknya apa, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif itu kan asumsi, ya. Karena menurut saya efektivitas dan kinerja itu ya tidak dibentuk dari ya berapa lama orang itu menjabat, mau 4 tahun mau 5 tahun, ya. Kita lihat misalnya Kapolri, ya, itu kan jarang yang lebih dari 3 tahun bahkan, ya. Tapi kan banyak juga Kapolri kita yang efektif, ya. Jadi itu harusnya dilihat dari kinerja yang dihasilkan versus dari rencana strategi dan rencana kerja yang pernah mereka buat. Itu kan harusnya dilihat dari situ, capaiannya itu kena apa tidak, bukan kemudian dari lamanya, ya, siapapun ini terlepas dari KPK. Nah, ini kan artinya logika berpikir yang ya unproven lah, ya, tidak bisa dibuktikan atau belum bisa dibuktikan, ya, seperti itu. Kalau katakanlah diperpanjang, saya mau ambil contoh lah, misalnya Dewas KPK. Dewas KPK itu kan banyak dikritisi, ya, sebagai sudah berjalan hampir 4 tahun itu tidak menunjukkan maksimalisasi kinerja, itu yang mengkritisi teman-teman masyarakat sipil dan publik. Lah kalau kemudian tidak berubah mau berapapun masa jabatannya, menurut saya ya tetap saja lah seperti itu. Jadi sudut pandang saya sekali lagi adalah kinerja tidak bisa diukur dari berapa lama kemudian masa jabatan itu ditetapkan. Ya, Bang Arsul, ini kan sebenarnya kalau dari norma hukum sudah keputusan itu tidak berlaku surut. Nah, maka seharusnya putusan ini dilakukan periode selanjutnya. Apakah ini ada kejanggalan dan juga kecacatan dong artinya? Jadi begini, saya mau cerita dan ini sudah saya sampaikan ya. Ketika kami melakukan revisi Undang-Undang KPK di tahun 2019, pada saat itu ya proses seleksi pimpinan KPK yang sekarang ini menjabat itu sudah berlangsung dan sudah mendekati tahap akhir, ya. Dan kemudian kita tahu bahwa yang terpilih ya itu adalah antara lain Mas Gufron yang belum berumur 50 tahun pada saat itu. Bahkan sekarang pun belum berumur 50 tahun. Maka kami di DPR kemudian sepakat ini undang-undang harus prospektif. Ya. Undang-undang harus prospektif, ini berlaku untuk ya masa kepemimpinan KPK pada periode yang akan datang. Yang akan datang itu tentu yang dimulai tadinya asumsinya di 20 Agustus 2023 ini. Mas Gufron yang sudah menjalani dan sudah terpilih pada saat itu biarkan ya tetap menjabat meskipun belum berusia 50 tahun. Sehingga kalau nggak salah akhirnya kita sepakati pada saat itu ya 50 tahunnya itu bukan pada saat dilantik atau saat menjabat, tetapi ya pada saat seleksi. Nah, ketika itu kan kemudian seleksinya sudah berjalan sehingga yang belum 50 tahun kita sepakati ini untuk yang akan datang. Itulah yang namanya pemberlakuan undang-undang secara prospektif gitu loh. Tidak retroaktif, karena kalau kita berlakukan retroaktif pada saat itu maka Mas Gufron yang sudah terpilih itu tidak akan bisa dilantik. Jadi posisinya kalau untuk sekarang Anda melihat apakah syarat akan manuver tertentu atau ada kepentingan yang mungkin tersirat tidak diketahui oleh publik, Bang Arsul Sani? Saya tidak ingin bersuudon lah ya, karena ini juga kalau kita bersuudon misalnya kepentingan apa segala itu kan sesuatu yang nggak bisa dibuktikan, sama dengan katakanlah pertimbangan hukum putusan MK yang mengatakan kalau 5 tahun itu kemudian kinerjanya akan lebih baik, itu sama saja gitu loh. Nah, saya tidak ingin mengembangkan suudon ya. Tapi yang jelas sekarang ini bola ada di tangan pemerintah. Kami kemarin DPR, karena DPR bersama pemerintah itu pembentuk undang-undang,
kami terus terang komunikasi dengan Pak Menko Polhukam yang kebetulan juga ditugasi oleh Presiden menjadi ketua tim pemerintah dalam revisi Undang-Undang MK ya. Nah, saya bertanya kira-kira akan seperti apa sikap pemerintah ya? Apakah akan katakanlah langsung memberlakukan putusan ini, berarti ya pemerintah itu akan mengeluarkan kepres perpanjangan atau ini akan diberlakukan prospektif. Nah, jawaban Pak Menteri Polhukam kepada kami adalah bahwa pemerintah belum memutuskan, pemerintah sedang mempelajari dan akan mempertimbangkan opsi-opsinya. Opsinya itu ya memberlakukan ini seperti yang disebut itu sebagai retroaktif atau memberlakukan ini prospektif. Karena ini bola ada di tangan pemerintah, bukan di DPR, ya kami yang di DPR menunggu saja kira-kira mana yang nantinya akan diputuskan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden. Ya. Nah, saya yakin ya. Tapi kalau misalnya dari pandangan Bang Arsul sendiri, kira-kira opsi mana yang paling tepat yang seharusnya diambil oleh pemerintah? Ya, saya tidak ingin mempengaruhi pemerintah lah ya, karena apapun katakanlah pilihannya, baik itu katakanlah berbasis retroaktif atau prospektif, itu sama-sama punya argumennya. Ya, bagi kami DPR tidak boleh kemudian masuk dalam perdebatan itu. Yang harus kita lihat adalah bahwa MK kita ke depan itu ya konsistensinya yang harus diingatkan. Itu ya, konsistensinya di dalam mengambil keputusan dan juga harus menunjukkan kelasnya dalam pertimbangan putusannya sebagai negarawan. Ya, jangan kemudian secara implisit itu menunjukkan secara implisit ya, bukan eksplisit ya, itu menunjukkan katakanlah sesuatu yang dipahami, dipersepsikan oleh publik itu ada kepentingan-kepentingan tertentu yang belum tentu benar juga persepsi itu. Baik, jadi dalam waktu dekat langkah dari Komisi 3 DPR seperti apa? Karena putusan MK ini kita ketahui bersifat final dan juga mengikat, Bang Arsul Sani. Kami tentu akan terus berkomunikasi dengan pemerintah. Dan yang kedua, nanti dalam rapat konsultasi antara, karena sifatnya harus konsultatif antara DPR dengan MK, kami juga akan menyampaikan apa yang menjadi kesan persepsi publik terkait dengan inkonsistensi dari Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya. Ini harus kita sampaikan. Mudah-mudahan ya, tentu kemudian MK kita akan menjadi lebih baik ya, itu. Baik, terima kasih Bang Arsul Sani sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore.